Baik, Ibu rahmatullah, kita awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kullillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillah kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini di rumah dakwah Ustaz Mundir Situmohrang rahimahullah taala. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintainya, sehingga apapun ketika kita melakukan sebuah kegiatan kemudian Allah ridho, Allah cinta, maka kegiatan itu berarti ibadah buat kita. Tetapi sebaik apapun manusia menilainya, kalau ternyata kegiatan itu dimurkai oleh Allah, Allah nggak ridho, maka tetap saja kegiatan itu namanya maksiat. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya di sisa kehidupan kita yang tak ada seorang pun yang tahu tinggal berapa jatahnya di muka bumi ini, ya. Tidak harus yang sepuh, tapi yang muda pun juga akan duluan bisa saja. Duluan kemana, Bu? Duluan pulang. Duluan pulang gitu. Duluan pulang, ya. Ya udah, kok menakut-nakutin aja ya. Duluan pindah gitulah ya. Masya Allah. Ibu wazakumullah ya. Maka mudah-mudahan sisa hidup kita adalah sisa hidup yang barokah, ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan kita, dalam makna bertambah-tambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bahasan tentang syafaat ya. Tolong diperhatikan beberapa hal yang catatan penting yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Yang pertama, syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, melandasi semua bahasan syafaat bahwa sesungguhnya syafaat itu semua milik Allah. Dalilnya surat Az-Zumar ayat yang ke-44, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya milik Allah pertolongan itu semuanya. Syafaat itu adalah pertolongan, ya, bantuan, ya. Jadi yang bisa bantu, yang bisa nolong hanya Allah. Makanya kita diwajibkan untuk mengikrarkan kalau minta tolong hanya kepada Allah. Bunyinya apa? Oke, ikrar kita. Kalau minta tolong hanya kepada Allah. Tiap sholat ibu ngucapin itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Karena memang pertolongan itu semua milik Allah. Yang kedua yang harus kita pahami ibu-ibu azakumullah yang sudah kita membahasnya adalah syafaat itu
ada 3 landasan pokok dalam hal pemberiannya. Yang pertama adalah adanya izin dari Allah, karena Allah pemiliknya ya. Adanya izin dari Allah bagi pemberi syafaat. Ya. Jadi hanya hamba-hamba tertentu atau amaliyah tertentu yang ditetapkan oleh Allah yang bisa memberi syafaat atas izinnya. Setidak-tidaknya tentu ibu semuanya hafal dengan ayat kursi, ya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tolong perhatikan berikutnya ya, sambungannya. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Karena memang syafaat itu hakikatnya milik Allah. Ya. Makanya kita sudah mengenal di antara makhluk-makhluk Allah apa saja yang bisa memberikan syafaat. Ya. Di antaranya adalah Rasulullah SAW secara khusus, para malaikat, para nabi, orang-orang beriman bisa memberikan syafaat. Secara khusus orang yang mati syahid, syuhada, atau juga anak-anaknya orang yang beriman. Jadi berbahagialah kalau bahasa orang tua kita, kalau ada anak bayi yang meninggal atau belum balik meninggal, seringkali disebut apa Bu? Tabungan buat orang tuanya gitu ya. Ya kita nggak usah mempersoalkan istilah-istilah begitulah. Itu ungkapan-ungkapan begitu itu memang orang tua kita itu seringkali mengungkapkan sebuah kebenaran tapi tidak menggunakan dalil gitu loh. Mungkin ya satu mungkin ya nggak hafal, ya. Dua sing penting bener gitu ya. Makanya seringkali kalau ibu duduk di pintu misalnya, yes jangan duduk di pintu, nggak ilok, cuma gitu aja ya. Padahal maksudnya apa? Ya merampas hak jalan gitu ya, merampas hak jalan gitu ya, nggak pak, ya yang bukan tempat duduk itu gitu ya. Nah, Ibrahimullah bisa juga amal bacaan Al-Quran bisa memberikan syafaat. Juga amal puasa itu diantara yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Ya. Demikian juga Allah ungkapkan di dalam surat Yunus ayat yang ketiga, ma min syafi'in illa min ba'di idnihi. Tidak seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Kalau tadi saya bacakan yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, apa tadi? Nabi, malaikat, para Rasulullah secara khusus, Rasulullah Muhammad ya, orang-orang beriman, syuhada, anak-anaknya orang beriman, Al-Quran, puasa. Kira-kira itu bisa nggak nyimpulkan yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberi syafaat itu golongan siapa itu? Ya orang-orang beriman pasti itu. Nabi orang beriman, malaikat pasti beriman juga dan seterusnya. Ya. Jadi kalau orang kafir nggak mungkin bisa memberi syafaat, gitu ya. Kemudian yang kedua Ibu Wazakumullah yang harus kita perhatikan adalah juga ridhonya Allah terhadap orang yang akan diberi syafaat. Nah, disinilah di poin inilah kayaknya kita tuh penting banget untuk membahasnya. Gitu. Ya. Karena selalu kita mengungkapkan saya butuh syafaat. Seringkali kita kemudian mengungkapkan mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaat. Yang sering dikait-kaitkan adalah dengan Nabi gitu ya. Tapi
tadi yang diberikan izin untuk memberikan syafaat ternyata tidak hanya Nabi gitu loh. Ya berarti kita bisa mendapatkan syafaat walaupun itu bukan syafaatnya Nabi misalkan ya. Antar orang beriman ya. Sampai ada kisah orang beriman sampai mencari, ya Allah, si fulan itu kemana ya? Ngaji sama saya, sholat bersama saya, puasa bersama saya, kok ini nggak ada gitu ya. Nah itu seringkali kemudian digunakan oleh para asatidz untuk ya sekedar untuk nanti kalau engkau tidak mendapatkan aku di surga, tolong aku dicari ya gitu ya kan, biasa gitu kan ya. Itu dalilnya ya. Jadi kita yang berharap-harap untuk mendapatkan syafaatnya Allah, maka tolong perhatikan kaidah yang kedua ini. Ya. Yaitu adanya ridho Allah. Adanya ridho Allah terhadap orang yang akan diberi syafaat. Berarti maknanya apa? Kalau memang kita ini ingin mendapatkan syafaat, ya kita harus memasukkan diri kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa diridhoi oleh Allah, kunci pertamanya tetap seperti tadi. Kalau yang diizinkan oleh Allah adalah orang-orang beriman, maka untuk mendapatkan ridhonya Allah, kunci pertama harus menjadi orang beriman. Ya. Dan tentu imannya itu nanti akan disambung dengan kaidah yang ketiganya, ya, yaitu syafaat itu hanya diberikan kepada ahlu tauhid. Jadi tidak sekedar mengaku beriman, tapi kemudian dia melakukan kesyirikan. Ya, jadi ada hal-hal nanti kita ketemu juga misalkan syafaat itu ternyata juga syafaat. Sholawat itu juga menjadi amal yang menghantarkan seseorang bisa mendapatkan syafaat. Di antaranya hadis yang bicara tentang siapa saja yang bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Begitu, berkaitan dengan sholawat ini amal. Ya. Kemudian orang hanya mengingat-ingat amalnya. Oh, kalau begitu aku akan beramal seperti itu. Aku akan dapat syafaat. Ntar dulu. Tetap ada catatannya, Bu. Ya. Walaupun kita senang bersolawat, tapi kalau kemudian keimanan kita itu cacat, ya, cacat karena kita melakukan kesyirikan, betapapun banyak kita bersolawat, tetap tidak akan dapat syafaat. Gitu ya. Itu penting banget. Hal-hal seperti ini harus kita perhatikan. Tidak hanya sekedar mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Persis ketika kita berdoa meminta sesuatu, tapi perilaku kita nggak cocok dengan doa kita. Ya, makanya Syekh Ibrahim bin Adham itu dalam nasihatnya luar biasa. Contohnya kalimat beliau itu begini: kalian ini pengen masuk surga, tapi ternyata kelakuan kalian malah memasukkan diri kalian ke dalam. Nah, kan nggak cocok ya antara keinginan dan perilakunya. Kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirah hasanah apa? Surga. Sekaligus kita minta dihindarkan dari api neraka. Kita minta surga, naudzubillah min dzalik ya. Tetapi ternyata kelakuan kita tidak cocok. Kowe iki njaluk surga tapi kok nggak pantas sih kelakuanmu gitu lah ya. Ya itu tentu nggak cocok begitu lah. Sama dengan kalau kita setiap hari, setiap sholat kita selalu menyatakan ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kira-kira Allah menunjukkan nggak? Nuntun nggak supaya kita dapat berada di atas jalan yang lurus? Nuntun. Cuma kadang ada manusia yang juga berdoa ihdinas siratal mustaqim, tapi ternyata arahan Allah nggak dijalankan. Ibarat orang Jawa, Weston,
nyuwun sampai nangis getih, nangis getih apa? Nangis dengan air mata darah. Tapi kalau ternyata dalam sikap kehidupannya dia tidak mau atas petunjuknya Allah, ya tetap aja tersesat kan? Apakah orang itu bisa berada di Siratal Mustaqim kalau dia nggak mau petunjuknya Allah? Ya enggak dong, kita pernah belajar kan? Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka apabila nanti datang petunjukku kepadamu, siapapun yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Orang yang tidak sesat, orang yang tidak celaka, ya dialah yang berada di atas Siratal Mustaqim. Coba sedikit ini untuk nguat-nguatin lah ya. Ibu baca surat Al-A'raf. Surat Bani Israil, surat Al-Isra ayat ke-9 coba. Surat ke-17 ayat 9. Karena kita bicara petunjuknya Allah itu pasti kita tahu apa itu petunjuknya Allah, ya Al-Quran. Ya Al-Quran itulah yahdi lillati hiya aqwam. Ya. Coba ibu bacakan, ayo. Surat Al-Isra ayat 9. Inna hadza Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Coba ibu jawab nih, dari ayat ini Allah memberitahu bahwa yang bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, aqwam, mutlak, bener, nggak ada bengkok sedikit pun. Ya. Apa? Al-Quran. Ya Al-Quran itulah petunjuknya Allah. Makanya kalau kita mengikuti petunjuknya Allah, dijamin kita nggak sesat, nggak celaka. Tolong diingat-ingat, materi jangan berkhianat itu. Ya. Betapa banyaknya orang beriman yang ketika Allah sudah ingatkan, ya nggak pantas orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan aturan dalam urusannya, ternyata dia malah mengambil aturan lain. Ya. Yang seperti itu, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya durhaka dalam makna apa Bu? Ini apa? Ayyakunu lahumul khiyar. Ternyata dia mengambil aturan lain. Dia lebih tunduk kepada aturan lain daripada aturannya Allah dan Rasulnya. Maka itu namanya durhaka. Namanya itu khianat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah seperti itu, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka orang beriman yang seperti itu, dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka harus kuat diri kita untuk berpegang terhadap petunjuknya Allah. Maka ibu-ibu azakumullah, ketika kita sudah menjadi hamba yang mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah untuk menuntun kehidupan kita, hakul yakin Allah meridhoi kita. Kalau Allah sudah meridhoi kita, maka layak kita untuk mendapatkan syafaat. Ya. Coba kita lihat di antaranya hujahnya adalah surat Al-Anbiya ayat 28, wala yasfa'una illa limanir tawdo. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan limanir tawdo, kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah.
Jadi yang pertama tadi apa? Bisa memberi syafaat kalau diizinkan oleh Allah. Yang kedua, bisa mendapatkan syafaat kalau diridhoi oleh Allah. Tadi saya tekankan di poin kedua ini yang kita concern, karena memang kita butuh syafaat, ya butuh syafaat. Coba Ibu bacakan tuh surat Al-Anbiya ayat 28. Monggo silakan. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من خشيته مشفقون. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Ya, Ibrahimullah, kalimat tadi wala yashfa'una illa limanir tadha, ya. Dan mereka yang diizinkan untuk memberikan syafaat tadi tidak akan bisa memberikan syafaat melainkan kepada orang yang memang diridhoi oleh Allah, ya. Mau digambarkan jelas begini. Misalnya kita adalah orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat karena kita orang beriman. Kira-kira ibu akan memberikan pertolongan kepada siapa yang lebih dulu? Kalau ibu diizinkan oleh Allah untuk bisa memberi syafaat. Kan aku yakin bisa karena kita orang beriman kan. Insya Allah mudah-mudahan iman kita diterima oleh Allah ya. Kalau kita memberikan syafaat, kira-kira yang kita akan berikan syafaat lebih dulu siapa? Orang tua. Udah, saya tinggalkan dulu orang tua, bukan tidak ditolong, tapi kita anggap bisa kita tolong. Terus berikutnya siapa? Anak. Berikutnya lagi? Oh, anak didulukan daripada suami ya, Bu ya? Aduh, Masya Allah, tekanian ya. Hidup sejak awal belum punya anak sama suami, dan punya anak suami gitu. Ya wes sekarang mulai pilihan jenengan kok ya. Setelah itu apa? Keluarga, katakan ya. Coba irama keluar. Ya. Konsentrasi kita begitu pasti. Tapi bagaimana kalau ternyata di antara naudzubillah min dzalik yang sampai terjadi ya, ternyata di antara keluarga itu adalah ada orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Bisakah kita menolongnya? Enggak bisa, karena syarat untuk mendapatkan syafaat yang kita akan memberikan itu adalah kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau ternyata keluarga kita itu adalah termasuk orang yang tidak diridhoi oleh Allah, betapapun kita pengen menolongnya, enggak akan bisa. Jangankan kita. Nanti kita akan ketemu ini. Ayat berikutnya ini. Malaikat saja ingin menolongnya nggak bisa. Kenapa? Karena orang itu nggak diridhoi oleh Allah. Ya. Coba kita baca surat An-Najm ayat 26. Surat An-Najm ayat 26. Ayo monggo. Ayat 26 An-Najm.
Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Nah, berapa coba di situ ya. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Ya. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi. Tuh, malaikat sampai dinyatakan oleh Allah syafaat malaikat itu enggak berguna. Ya. Sampai dengan orang yang ingin diberikan syafaat itu memang adalah orang yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi penting enggak kita bahasanya bercermin lah ya, bercermin. Bahasanya bercermin. Sudahkah aku ini termasuk orang yang diridhoi oleh Allah? Itu karena pentingnya itu adalah untuk apa? Untuk mewujudkan keinginan kita untuk mendapatkan syafaat. Kalau kita tidak bercermin untuk diri kita, aku sudah diridhoi oleh Allah atau belum? Dan tentu tidak bisa dideteksi, oh si fulan itu tambah ayu mergo diridhoi oleh enggak, bukan itu ukurannya. Apalagi jenengan udah keriput-keriput ya tetap aja keriput mau bercermin. Bukan itu masalahnya, ya. Tadi sudah lah ya, sudah kita tuntun lah. Allah akan ridho kepada kita kalau kita itu mengikuti petunjuknya, ya. Kalau kita gembar-gembor untuk mudah-mudahan dapat syafaat, tapi kalau kemudian maaf nih, perilaku kita menentang Allah, bahkan kemudian yang saya ingatkan tadi materi, jangan khianat kepada Allah dan Rasul, malah khianat. Ya mana mungkin Allah ridho kalau perilaku dalam kehidupannya berkhianat kepada Allah dan Rasul. Nah, saudaraku seiman ya. Bahkan dalam satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat ya, yang bentuknya adalah mengeluarkan dari neraka dan kemudian memasukkan hamba itu ke dalam surga, itu ada batasan-batasannya. Ya, ada batasan-batasannya ya. Dan itu cukup panjang hadisnya ya. Saya ambilkan singkatnya saja, ketika Rasul sudah sujud kepada Allah ya, dalam hadis diceritakan begitu, kemudian Allah berfirman yang artinya angkatlah kepalamu, mintalah niscaya akan diberi, katakanlah akan didengar, berilah syafaat niscaya engkau akan diizinkan. Ya, ini kepada Nabi nih, ketika Nabi setelah sujud lamanya sesuai kehendak Allah, nggak diceritakan. Baru kemudian Allah perintahkan kepada Nabi, angkatlah kepalamu, mintalah engkau pasti akan diberi, bicaralah pasti engkau akan didengar, dan berikan syafaat niscaya engkau akan diizinkan. Perhatikan ya. Jadi bahasanya tuh diizinkan. Karena apa, Bu? Kenapa tadi? Karena syafaat itu milik Allah, bukan milik Nabi. Nabi bisa memberikan itu hanya karena diizinkan oleh pemiliknya. Pemiliknya siapa? Syafaat Allah. Surat apa ayat berapa tadi? Bukan. Surat Az-Zumar ayat 44 ya. Nah, kemudian Ibu Azakumullah ya. Setelah itu kemudian Rasulullah menyatakan, aku kemudian mengangkat kepalaku, kemudian aku memuji Rabbku dengan sanjungan yang diajarkan kepadaku oleh Allah. Kemudian aku memberi syafaat dan aku dibatasi dengan batasan. Ini menunjukkan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun ketika telah diizinkan untuk memberikan syafaat, tidaklah syafaat itu diberikan semaunya sendiri, tapi diberikan batasan-batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kalau dalam hadis yang panjang itu
Ada yang mereka yang ada imannya sedikit dalam hatinya boleh dikeluarkan gitu ya. Dan seterusnya ya. Dan kemudian Rasulullah menjelaskan, kemudian aku mengeluarkan mereka dari neraka. Nah, ini untuk catatan penting banget ya, penting banget jangan terjadi subhat dakwah yang terwarnai dakwahnya Khawarij atau dakwahnya Mu'tazilah ya. Orang Khawarij, orang paham Mu'tazilah berkeyakinan kalau ada orang yang masuk neraka selama-lamanya tidak akan bisa keluar dari api neraka. Ini dakwah sesat. Ya. Kenapa? Karena dalam hadis ini Rasulullah bisa diizinkan ya atas izin Allah tadi ya. Beliau memberikan syafaat dalam bentuk apa? Mengeluarkan dari neraka. Berarti ada orang yang sudah masuk neraka bisa dikeluarkan dari api neraka asbab syafaat ya. Dan kemudian aku memasukkan mereka ke dalam surga. Kemudian Rasulullah mengulang kembali. Dan sampai di situ. Dan itu karena pengulangan terus. Rasulullah kemudian sujud lagi dan seterusnya berulang seperti itu. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bagian yang keduanya. Bagian yang ketiganya, ketika kita ingin diridhoi oleh Allah itu, ya catatan ketiga ini juga penting bahwa Allah tidak akan meridhoi kecuali hanya kepada ahli tauhid. Muwahhid ya. Hanya muwahhid, hanya orang-orang yang ahli tauhid lah yang akan mendapatkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah dalam bahasan syafaat untuk apa, Bu? Ridhonya Allah itu dalam bahasan syafaat ini untuk apa, Bu? Bukan. Ayo, dalam bahasan syafaat untuk apa? Untuk syarat mendapatkan syafaat. Tolong saya ulang lagi ya. Yang pertama, Allah memberikan izin atas izin Allah kepada orang-orang tertentu atau amal tertentu untuk memberi syafaat. Ya. Atas syafaat itu tapi pemberiannya tidak sembarangan. Masuklah yang kedua. Apa itu? Hanya kepada orang yang diridhoi Allah. Yang tadi saya ulang-ulang. Yang kedua itu penting kita perhatikan diri kita. Karena kita pengen dapat syafaat. Dengan yang terakhir bercerminlah kita membayangkan aku sudah diridhoi oleh Allah apa belum. Kuncinya hanya ayo kita jadikan diri kita mengikuti petunjuknya Allah. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini, ridho Allah itu hanya diberikan kepada ahli tauhid. Berarti ini tuntunan yang luar biasa, ya. Bahwa kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah supaya kita dapat syafaat, maka kuncinya jadilah ahli tauhid. Ya. Kalau amal-amal itu nanti kaitannya dengan layaknya kita itu di surga tingkat berapa gitu. Ya. Tetapi ahli tauhid inilah yang akan menentukan ya dia layak untuk mendapat ridhonya Allah apa tidak. Supaya dia layak untuk dapat syafaatnya Allah. Gitu ya, sekaligus nanti bisa mendapatkan izin untuk memberi syafaat ya. Dalam hal yang ketiga ini Allah tidak akan meridhoi kecuali hanya kepada ahli tauhid. Syafaat itu tidak berlaku di hari kiamat atas siapa saja. Baik ia orang beriman ataupun orang kafir. Syafaat dengan beragam jenisnya hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman yang meninggal di atas tauhid. Tolong perhatikan Ibu rahimakumullah ya. Ketika kita pernah membahas tentang setiap nabi itu punya doa yang mustajabah.
Setiap nabi itu punya doa yang mustajabah. Kemudian apa itu mustajabah maksudnya? Pasti dikabulkan. Dan kemudian setiap nabi sudah mengamalkan, sudah memanfaatkan doa itu. Kemudian Rasulullah menyatakan apa? Sedangkan aku menyimpan doaku itu. Untuk apa? Syafaatan li ummati. Untuk memberikan syafaat kepada umatku. Tapi kemudian Rasulullah melanjutkan. Dan syafaat itu hanya diberikan. Tolong perhatikan ini ya. Syafaat itu hanya diberikan kepada umatku yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ingat, catatan penting ini ya. Untuk menjawab orang-orang yang hanya mengandalkan amaliyah-amaliyah yang berdasarkan hadis memang bisa menjadi jalan untuk mendapatkan syafaat Nabi. Tetapi kalau kemudian di dalam perilaku kehidupannya dia tetap melakukan kesyirikan, maka dia tidak termasuk ahli tauhid. Ya. Karena tauhid itu harus bersih. Bersih dari kotoran syirik. Ya. Karena ketauhidan inilah untuk memenuhi haknya Allah. Haknya Allah itu berapa? Berapa anak-anak haknya Allah? Cuma 2, gampang kok Bu. Cuma 2. Cuma 2. 1, cuma 2 harus ada dua-duanya ya, nggak boleh cuma 1 ya. Diibadai, ya, diibadai dan tidak dipersekutukan. Ya. Diibadai dan tidak dipersekutukan. Maka kita pernah belajar, kalau memang kita itu pengen ketemu Allah, syaratnya juga beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah dalam peribadahan. Ya. Surat apa ayat berapa? Surat Al-Kahfi ayat 110 daripada kehabisan waktu ya. Ya. Saya udah tahu jawabannya pasti diem aja kalau ditanya. Daripada didiemin saya ya mendingan tak jawab sendiri. Surat Al-Kahfi ayat 110. Iya ya saya tahu diri ya saya. Monggo silakan yuk. Surat Al-Kahfi ayat 110. Ayat terakhir dari surat Al-Kahfi itu. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Barakallahu fiik. Ibu-ibu rahmatullah, pengen ketemu Allah. Ya. Kita semuanya pengen ketemu Allah. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka siapa saja dia yang pengen ketemu Rabbnya. Kita semuanya pengen ketemu Rabb kita. Pengen ketemu Allah. Rabbuna Allah. Rabb kami adalah Allah. Berarti kita pengen ketemu Allah. Ada yang tidak pengen ketemu Allah? Ada. Ya bukan maksudnya bukan sekarang ya. Ya Masya Allah ya. Tapi orang beriman pasti kalaulah lisan ibu tak bisa menjawabnya, yakinlah bahwa keimanan ibu pasti akan mendorong keinginan berjumpa dengan Allah. Ya. Syaratnya apa? Fal ya'mal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka hendaklah ia beramal salih dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu di dalam peribadahan kepadanya. Ya. Kenapa? Iya, karena banyak orang yang pengen ketemu Allah juga, ternyata dia beribadah kepada Allah
tapi ternyata dia juga menjadikan sesuatu sebagai andaknya Allah, sebagai tandingannya Allah. Jadi ada tipologi manusia yang dia ibadah juga kepada Allah, dia juga mencintai Allah juga. Tapi sekaligus dia mencintai sesuatu seperti cintanya kepada Allah. Jadi cintanya kepada Allah diduakan. Menduakan cintanya kepada Allah. Disejajarkan dengan cintanya kepada selain Allah. Persis seperti orang-orang yang menyembah berhala. Ketika dia mengambil pelindung, ittakhadhu min dunillahi auliya, mereka mengambil selain Allah sebagai penolongnya, maka perasaan dia ini ya, tetap aja dia merasa tidak menyembah. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjawab, "Mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka. Terus kamu ngapain ngadep mereka, memberikan sesajian kepada mereka? Ya kan? Kalau perilaku sekarang begitu kan? Kamu memberikan sesajen kepada mereka. Terus ngapain itu? Punya jawaban mereka tuh, Bu. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali agar mereka ini yang aku berikan sesajian itu menghantarkan aku lebih dekat kepada Allah. Coba. Ibadahullah. Jadi mereka itu nggak pede kalau mau mendekat kepada Allah. Pribadinya mau mendekat kepada Allah itu nggak pede. Apalagi ini yang digambarkan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga itu ternyata adalah orang-orang yang menyembah berhala. Dan berhala itu kemudian berubah. Ada yang berubah jadi jin, Nyai Roro Kidul, Dewi Sri dan sebagainya itu ya. Akhirnya mereka merasa supaya sesuatu itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang seperti ini tidak termasuk ahli tauhid. Ya. Orang yang tauhidnya benar, orang yang tauhidnya bersih, maka dia mencukupkan dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amal soleh yang dia lakukan. Ya. Karena dia paham betul bahwa Allah itu dekat pada dirinya. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Qaf ayat yang ke-16. Bahwa sampai Allah menyatakan na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, aku mengetahui apapun yang dibisikkan dalam hati mereka. Bahkan kemudian Allah mengikrarkan aku lebih dekat daripada urat lehernya. Seakan-akan Allah itu berada di dalam diri kita, Pak. Tapi maksudnya bukan itu ya. Maksudnya bukan itu, ya. Bukan al-halat. Al-halat itu doktrin ajaran manunggalin Gusti. Ya. Jadi seakan-akan Allah itu menyatu dengan dirinya gitu ya. Masya Allah ya. Itu tentu sama. Makanya yang memberikan ajaran al-halat itu dieksekusi oleh konon ceritanya oleh Sunan Bonang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ceritanya. Nah, Ibu Rahmatullah, coba Ibu bacakan tadi yang surat Qaf ayat 16 tadi. Jadi kalau orang ahli tauhid itu harus paham betul bahwa Allah itu dekat, tidak membutuhkan perantara. Ya. Monggo silakan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, Ibu Rahmatullah, ya. Jadi kalau Allah itu sampai menyatakan seakan-akan Allah itu menyatu dengan diri kita karena pernyataan lebih dekat dari urat leher. Urat leher kan di sini ya. Kalau lebih dekat lagi di mana? Jadi seakan-akan memang di sini gitu ya. Tapi bukan itu maksudnya. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu atas segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan hendaklah kita pahami betul kalimat sebelumnya wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Apapun yang dibisikkan dalam hati mereka, Allah tahu, kami mengetahui. Allah tahu, yaitu Allah menyatakan begitu.
Jadi kalau ibu-ibu punya keinginan baru terbersit dalam hati ibu, belum ibu ungkapkan dalam bentuk doa dengan lisan, Allah sudah tahu atau belum? Sudah tahu ibu. Kalau begitu apakah ibu membutuhkan pembantu untuk menyampaikan maksud ibu kepada Allah? Ya nggak perlu orang ibu batin aja Allah tahu. Ya. Coba ibu kuatkan lagi dengan surat Al-Baqarah ayat 186 di tengah-tengah ayat-ayat yang berkaitan dengan saum, dengan puasa. Allah pun juga mengingatkan kepada Rasulullah, jika ada yang bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Aku ini dekat. Masya Allah ya. Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ada dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, ibu rahmatullah ya. Sampai Rasulullah dituntun kalau ada orang yang nanya tentang aku, maka Rasulullah diperintahkan untuk menjawab bahwa Allah itu dekat. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat. Kemudian disambung dengan apa? Aku akan mengabulkan doa hambaku apabila dia minta kepada. Kemudian disyaratkan apa, Bu? Supaya doa kita diijabah oleh Allah. Nah, barakallah, catatan itu juga penting buat kita. Nah, saudara seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa ada yang berkata, wahai Rasul, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, laqad ranantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu min kalima ra'aitu min khirsika al hadithi as'adun nasis bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Aku telah yakin wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada orang yang bertanya kepadaku tentang ini yang mendahulimu. Ini lantaran hasrat besarmu terhadap hadis. Orang yang paling, untuk menjawab persoalan tadi, wahai Rasulullah, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Maka inilah jawaban Rasulullah yang harus kita perhatikan. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah mereka yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Ingat, ada catatannya. Dengan keadaan bersih dari hati dan jiwanya. Ya. Maknanya apa? Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia memenuhi hak tauhidnya. La ilaha illallah itu untuk menampakkan hak Allah. Ya. Dua, apa tadi Bu? Diibadahi dan tidak dipersekutukan. Makanya kalau belajar tentang la ilaha illallah itu rukunnya juga dua. Ya. Rukun yang pertama adalah la ilaha. Ya. Yaitu tidak ada sesembahan. Kalau dijelaskan ya, dari hati kita itu harus bersih. Hati kita itu harus bersih dari berbagai bentuk penyembahan. Ya. Namanya menafikan, meniadakan, mengosongkan, membersihkan dari hati kita berbagai sesembahan. Ya. Kemudian rukun yang kedua,
illallah, kecuali Allah. Ini namanya penetapan. Setelah hati kita kosongkan, kita bersihkan, kita tiadakan sesembahan-sesembahan, barulah boleh satu-satunya yang masuk ke dalam hati kita adalah illallah, kecuali Allah. Gitu. Ya. Makanya Ibu azakumullah, bagi mereka yang kemudian masih ada sesembahan-sesembahan lain di dalam hatinya, berarti dia telah menduakan sesembahan. Berarti tauhidnya masih butuh dibersihkan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita perhatikan hal-hal seperti ini. 3 hal ini. Yang pertama adalah orang yang diizinkan oleh Allah, atau orang atau amal bisa ya, atau makhluk lain, malaikat juga bisa ya, yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberi syafaat. Kuncinya adalah keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua kaitannya dengan diri kita yang menginginkan syafaat. Maka tolong perhatikan yang kedua. Syafaat itu hanya diberikan kepada siapa? Orang yang diridhoi oleh Allah. Kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita memang ahli tauhid, ya. Dengan kemudian kita melakukan amal-amal yang menjadi asbab kita untuk mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lihat nih ya. Untuk mempelajari bagaimana cara kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membicarakan itu dulu ya. Ya, untuk menyambungnya ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba ibu jawab dengan kaidah 3 tadi. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi? Ya jadilah orang yang diridhoi oleh Allah. Ini begitu aja sebenarnya. Cuma dalam penjelasan ini ada berbagai jalan yang bisa kita mendapatkan syafaat dari Nabi, ya. Baik, Ibu azakumullah ya. Yang pertama, hendaklah kita menjadi ahlu tauhid, yang artinya mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana tadi dalam hadis yang terakhir, ketika ada orang yang nanya kepada Rasulullah melalui Abu Hurairah, ya, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatnya Nabi? Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan di dalam hatinya, ya. Maksudnya apa tadi? Keikhlasan itu memenuhi hak atau tuntutan syahadahnya, ya, tidak sekedar syahadah. Baik, kiat-kiat untuk mendapatkan syafaatnya Nabi diantaranya adalah yang pertama adalah menjadi ahlu tauhid. Yang pertama menjadi ahlu tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah serta ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari nomor yang ke-99 ya, yang berbunyi as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi tadi, ya. Diulang lagi ya, bahwa yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya dan dirinya. Kemudian yang kedua, Ibu rahmatullah, kita bisa mendapatkan syafaat karena membaca Al-Quran. Kesenangan kita untuk membaca Al-Quran. Ya. Hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Perhatikan nih ya. Jadikan diri kita sebagai sosok yang senang membaca Al-Quran.
Kaitannya dengan bahasan syafaat ini, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ternyata bacaan Al-Quran kita itu dinyatakan fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quran yang kamu baca itu nanti akan datang pada hari kiamat. Apa kepentingannya? Syafi'an li ashabihi, untuk memberikan syafaat bagi sahabatnya. Ya. Senangnya kita membaca Al-Quran itu membuktikan kita bersahabat dengan Al-Quran. Jenengan ngaku-ngaku bersahabat dengan Al-Quran tapi males baca Quran, nggak cocok dengan pernyataan. Halo? Benar kan? Masa jenengan seneng seblak tapi misalnya katanya seneng seblak, tapi masya Allah nggak suka belinya. Berarti senengnya cuma kalau dikirimi. Ya sopo sih nggak seneng. Ya. Ibaratullah ya. Maka kalau kita berkeinginan untuk mendapatkan syafaat, ya, hendaklah salah satu di antara yang dituntunkan Allah, menjadilah hamba yang suka membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah suka berpuasa, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh, ya, beberapa periwayat hadis di sini, ya, banyak jalannya, ya. Bunyi hadisnya adalah as-siyam wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Wah, masyaallah, ya. Puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Hamba yang mana ini? Ya. Sebenarnya kalimatnya itu begini, ya. Yaqulus siyamu. Ya. Berkatalah amaliyah puasa. Jadi amaliyah puasa itu bisa bicara gitu kan. Yaqulu siyamu ay rabbi wahai Rabbku, bicaranya kepada siapa nih? Amal puasa bicara kepada siapa? Ay rabbi wahai Rabbku. Pada Allah berarti. Manatu ta'ama wasyahawati bin nahari fayasfi'ni fihi. Si puasa ini ngomong kepada Allah, ya Allah, si fulan itu menahan makan, menahan syahwatnya, ya, di siang hari. Kenapa dia menahan makan? Tentu yang dimaksud juga termasuk minum juga, ya. Ya. Menahan makan, menahan syahwat di siang hari. Karena apa, Bu? Karena berpuasa, tentu saja, ya. Maka kemudian puasa meminta kepada Allah, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Quran juga bicara, wa yaqulul Qur'anu, dan juga bicara Al-Quran. Wa na'tuhun nauma bil lail fayasfi'ni fihi qala yuha fayusaffa'an. Nah, Ibu azakumullah, Quran pun juga bicara kepada Allah. Ya Allah, si fulan ini menahan kantuknya di malam hari. Karena apa? Karena membaca Al-Quran. Ya. Apakah ini berarti membacanya harus malam? Tidak, ini maksudnya gini loh, Bu. Malam itu kan cenderungnya kita tidur, ya. Kita menahan kantuk itu maksudnya ya bagian dari menahan kesulitan. Dalam kondisi yang sangat sulit pun kita mau baca Quran. Nah, tingkat kesulitan itu tidak selalu malam hari. Bahkan kadang-kadang ibu itu sibuknya kapan? Sudah pagi, Masya Allah, mikirin belanja apa gitu. Mau belanja apa itu kegiatan ibu-ibu itu begitu itu kalau pagi hari, ya Ibu, ya. Bu, bingung karpe dewe gitu. Nanya, Mas masak apa ya Mas, ya gitu. Kenapa bingung mau masak apa?
Masya Allah. Berangkat ya, memang kerjaan. Sudah begitu masih sempat baca Quran juga. Nah, gitu loh maksudnya ya. Dalam kondisi sesulit itu, sesibuk itu, si fulana ini masih juga membaca Al-Quran. Kan sesibuk-sibuk ibu tetap ada waktu yang luang kan? Bu, saya berikan contoh ini ya. Ibu kalau jalan ini, yang lurus mutakin ini, mentok ke sana, di seberang jalan itu ada tukang koran. Ya. Itu tolong kalau ibu jalan pagi, perhatikan, dia pasti tadarus. Nunggu orang beli koran, dia selalu baca Quran. Masya Allah, luar biasa. Ya, nggak usah terlalu dicari-cari. Kadang-kadang ada yang nyari, oh tapi kalau dia kalau sholat nggak mau jamaah, suruh sholat dia lah. Tapi kita bicara tentang membaca Al-Quran ini, ya. Tuh lihat contoh, ya. Sesibuk-sibuk dia, sekondisi dia, ya. Tetap setiap pagi kalau saya jalan, lihat sampai saya videokan, Bu. Saya sebar ke beberapa grupnya. Ini contoh nih tukang koran dekat rumah saya, sampai saya berikan narasi begitu. Selalu tadarus Al-Quran, Masya Allah. Ya mungkin dengan kekurangan dia bisa tertutup dengan kesenangannya membaca Al-Quran. Ya. Nah, Ibu Rahmatullah, demikian pula Ibu Rahmatullah yang keempat, tolong perhatikan ini juga kejadian setiap saat kita akan bisa melakukannya kalau kita memperhatikan. Tapi kadangkala kita tidak peduli dengan hal yang akan kita bahas yang keempat ini. Asbab apa? Asbab kita tersibukkan oleh urusan dunia kita. Apa itu? Kaitannya dengan adzan. Ya. Dengan adzan, Ibu Rahmatullah. Bukankah kita selalu akan mendengar adzan? Ibu Rahmatullah, ya. Tapi kadangkala kita tidak peduli dengan suara adzan. Ya. Padahal Rasulullah SAW kaitannya dengan syafaat ini, berahmatullah. Man qala khina yasma'un nida'a Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya itu doa setelah adzan selesai. Nanti kalau bahasan sholawat, ya bahasan sholawat, nanti ada perintah Rasulullah untuk mendahului dengan sholawat. Baru doa, ya. Nah, Ibu Rahmatullah, kalau kita doa sesudah adzan selesai sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, ya. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis ini, alladzi wa'adtahu halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ya. Maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Tapi tolong perhatikan, ini termasuk bagian dari apa? Amaliyah yang bisa menuntun kita untuk mendapatkan syafaat. Ya, salah satu amaliyah yang bisa nuntun kita untuk mendapatkan syafaat. Amaliyah apa, Bu? Doa setelah kumandang adzan. Tapi tolong perhatikan, ya. Tetap harus merujuk kepada kaidah tadi. Ya, misalnya nih, ibu selalu nggak terlena, selalu berdoa. Setiap ba'da mendengar suara adzan selesai, doa nggak pernah tertinggal. Tapi kalau ternyata ibu tetap melakukan kesyirikan, ya tetap nggak dapat. Karena tadi ya bahasan yang pertama tadi, itu kaidah itu penting, ya. Orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Orang yang diridhoi oleh Allah itu adalah ahli tauhid. Gitu, ya. Jadi itu dasar itu harus mantap dulu, ya. Jangan kita hanya mengandalkan amal. Oh iya, ini baca Quran rajin, puasanya rajin, kemudian doa setelah adzannya rajin, sholawatnya rajin. Tetap melakukan kesyirikan, ya tetap nggak dapat. Nah, ini yang kelima.
berkaitan dengan sholawat ini, ya. Berkaitan dengan sholawat, ya. Tapi dalam risalah yang saya bawa ini tidak mengambil hadis yang sholawat pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali. Tapi penulis ini membawakan hadis yang kaitannya dengan keistimewaan manusia di hadapan Rasulullah, ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan kedudukan atau takhrij hadisnya adalah hasan, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan, ya. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku, sebenarnya di sini adalah bisa juga di orang yang paling istimewa gitu loh. Ibu mau nggak dianggap sebagai orang yang paling istimewa bagi Nabi? Oh, pastilah, ya gitu ya. Pastilah itu ya. Termasuk juga di sini adalah juga untuk mendapatkan syafaat dariku. Makanya dalam terjemah kadangkala aulan nasibi yaumal qiyamah itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat, atau orang yang paling istimewa bagiku di hari kiamat, bisa begitu juga, ya. Siapa mereka? Aktsaruhum alayya sholatan. Mereka yang banyak bersolawat kepadaku, ya. Mereka yang banyak bersolawat kepadaku. Nah, perhatikan ya, kaidah-kaidah sholawat itu ya bisa dilakukan kapan saja, di mana saja begitu ya. Nanti ada juga yang muqayyad dan sebagainya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ibu azakumullah, ada yang lainnya Ibu rahmatullah. Cuma ini kayaknya kita butuh hijrah. Apa itu kaitannya kalau kita tinggal di Madinah? Ya. Jadi kita bisa mendapatkan syafaat itu kalau kita sabar di dalam menghadapi cobaan ketika kita tinggal di Madinah. Nah, makanya saya tidak membacakan itu dulu karena apa? Kalau bahasan ini berarti kita harus pindah ke Madinah dong ya. Ya. Tapi sebagai ilmu boleh, ya, sebagai ilmu boleh. Karena Rasulullah SAW menyatakan yang artinya tidaklah seseorang itu sabar terhadap kesusahan, ya, ketika dia tinggal di Madinah kemudian dia mati, kecuali aku akan memberikan syafaat kepadanya atau menjadi saksi baginya nanti pada hari kiamat. Jadi berbahagialah orang-orang Madinah. Tapi tolong perhatikan, penduduk Madinah tidak semuanya ahli tauhid. Tetap itu akan berlaku. Syarat itu tetap akan berlaku. Dan kalau dia sebagai penduduk Madinah, ternyata dia juga mati di Madinah, tapi ternyata dia orang Kristen, gimana? Kan ada juga orang Madinah orang Kristen. Banyak bermakhluk, ya. Nanti di Mekah juga banyak, ya banyak, bukan banyak. Ada juga gereja juga. Jadi nanti pakaiannya yuk pakai gamis-gamis gini juga. Bahasanya juga bahasa Arab, ngomong Arab Kristen. Jadi ini bukan identitas Islam sebenarnya, jangan salah paham ya. Ini bukan identitas Islam, ya. Jangan salah sangka nanti lu ternyata gini. Nah, Ibu Allah. Kemudian kaitannya dengan, nah ini yang pernah kita singgung, kemudian Umi Wulan nanya kapan Pak Muson itu ya. Yaitu jenazah seorang muslim yang dia kalau di sini kalau waktu itu kita bacanya 40 orang ya. Ya. Kadang ada juga yang jumlahnya 100 ya. Tidaklah seorang mayit, maksudnya adalah mayit muslim, jenazah muslim yang dia disolatkan oleh sekelompok orang muslim yang jumlahnya mereka mencapai 100, kalau dalam hadis ini 100 ya. Semuanya memintakan syafaat untuknya, melainkan syafaat itu akan diberikan kepadanya. Tolong perhatikan ini, ya. 100 orang
mensolati jenazah kita. Ya, wes jenazah kita aja, bukan jenazah saya lah ya. Jenazah kita lah ya. Disolati oleh 100 orang. Jamaah 100 orang ini semuanya memintakan syafaat. Tolong diingat-ingat kaidah 3 tadi. Jamaah ini memintakan syafaat untuk jenazah ini. Apa yang harus dipenuhi oleh sang jamaah ini, para jamaah ini? Dia harus termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, gitu ya. Kemudian untuk diberikan kepada jenazah syafaat itu, maka kaidah berikutnya apa? Jenazah ini pada saat hidupnya harus termasuk orang yang diridhoi oleh Allah. Agar jenazah ini memang orang yang diridhoi oleh Allah, berarti di masa hidupnya dia ahlu tauhid, gitu ya. Nah, saudaraku seiman, maka ini menunjukkan bahwa penting untuk kita perhatikan. Di lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jumlah jamaahnya 40. Ya, ini yang dulu yang pernah kita baca. Tidaklah seorang muslim yang ketika dia meninggal lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah. Berarti ini ahli tauhid ya. 40 orang insya Allah seperti jenengan-jenengan ini adalah ahli tauhid semua, insya Allah. Ya, mudah-mudahan imannya diterima oleh Allah ya. Nah, makanya punyalah tekad untuk mensolatkan jenazah temannya kalau temannya meninggal ya. Karena di sini berikan jaminan kalau 40 orang yang mensolatkan jenazah muslim itu, kemudian mereka ini adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, maka melainkan Allah akan memberikan syafaat kepada jenazah itu. Masya Allah ya. Tapi lucu juga, ada yang nanya gini Bu, ada yang menawarkan, jadilah kelompokku, nanti akan dijamin oleh ini yang nawarin ini, nanti kalau kamu mati dijamin akan disolatkan lebih dari 40 orang dari sesama kita, gitulah ya. Ya ntar dulu lah, yang ya bisa aja kalau dalam jumlah mah bisa aja. Tapi kan syaratnya harus tidak mempersekutukan Allah. Yang penting itu ya. Dan percayalah Allah ya. Hal itu nggak bisa kita kondisikan, itu nggak bisa. Semua itu jalan yang ditentukan oleh Allah. Bisa saja wujudnya misalkan, oh si fulanah binti fulan itu memang layak untuk mendapatkan syafaat. Kemudian Allah berikan jalan. Jenazah si fulanah ini tahu-tahu disolatkan oleh 40 orang atau mungkin 100 orang yang semuanya tidak mempersekutukan Allah. Ya gitu kan Allah yang menentukan sebenarnya. Seperti halnya Nabi. Nabi itu tidak semuanya punya pengikut, Bu. Ada Nabi yang dia jalan sendirian. Nanti di yaumul akhir nanti. Ternyata apa? Nabi ini dakwahnya nggak ada yang menyambut. Nggak ada yang ngikutin. Ya dia jalan sendiri aja. Nggak punya umat gitu loh. Masya Allah. Kira-kira Nabi ini menang atau kalah ini? Tetap menang orang dia Nabi. Walaupun manusia tidak ada yang ngikutinnya. Terakhir Ibu Rahmatullah ya. Untuk kita bisa mendapatkan syafaat. Di dalam risalah ini adalah kaitannya dengan memperbanyak sujud. Ya. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya, dia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku mendatanginya sambil membawa air wudhu untuknya, untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata kepadaku, mintalah. Ya. Kemudian aku berkata, aku minta untuk dapat menemanimu di surga. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, ada yang selain itu yang kamu minta? Ternyata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menyatakan itu saja wahai Rasulullah. Ya,
Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, fa'inni ala nafsika bikathrotis sujud. Tolonglah aku atas dirimu, keinginanmu itu supaya terwujud, supaya aku bisa nolong kamu, gitu ya, supaya kamu bisa bersama denganku di surga. Apa jalannya? Bikathrotis sujud, yaitu memperbanyak sujud. Para ulama kemudian menjelaskan apa ini kaitannya dengan memperbanyak sujud. Kalau sujud dalam sholat wajib, jumlahnya sudah tertentu. Berarti tekanannya adalah banyak-banyak sholat sunnah. Ya, banyak-banyak sholat sunnah, tentu sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, ibu-ibu azakumullah. Ini yang kita bisa bahas pada episode yang kedua. Nanti episode yang ketiga kita akan belajar orang-orang yang mendapatkan syafaat dalam bentuk dikeluarkan dari api neraka. Ya, mudah-mudahan sambungan yang akan datang bukan berarti kita kemudian emangnya saya pasti neraka, ya enggak. Kalau maksudnya ya. Nah, kalau ternyata kita harus naudzubillah ya Allah kabulkanlah ya doa kita ya, waqina adzabannar itu mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Jadi kita tidak termasuk yang dikeluarkan gitu loh. Tapi secara ilmu dibutuhkan ya. Secara ilmu dibutuhkan untuk menepis syubhat yang menyatakan kalau masuk neraka itu pasti selama-lamanya. Enggak. Ada juga yang masuk neraka tapi pada akhirnya juga dikeluarkan, itu ada. Ya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik Ibu Bazakumullah, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau termasuk kebetulan saya main sama adik. Dia bilang ini, Ren, yang masuk surga itu bukan sholat yang rajin, tapi yang banyak sedekahnya. Kemarin itu saya dengerin Pak Ustaz ada Pak. Terus saya, gimana sih bukannya sholat itu yang utama ditanya. Nanti kalau sholat yang tidak benar, semua itu amalan nggak diterima. Enggak, kalau Pak Ustaz bilang itu ya saya ya. Jadi saya jadi ini pakai banyak begitu Pak Ustaz di masyarakat. Kalau yang paling utama itu sedekah bukan sholat. Katanya gitu. Bahkan kalau ada Ustaz bilang sholat itu masuk sedekah. Baik, Ibu azakumullah. Ya. Amaliyah memang ada fungsinya masing-masing, ya. Tetapi amaliyah itu juga ada kategorinya, ya. Ada kategorinya, dia hukumnya memang wajib, termasuk sholat. Coba bayangkan, orang itu sodakohnya luar biasa, tapi dia tidak sholat wajib. Kira-kira nasibnya di akhirat gimana? Mungkin nggak sodakohnya diterima? Nggak mungkin. Ya, ibu sudah benar loh tuh menjelaskan kepada saudaranya itu bahwa kalau sholatnya rusak, ya akan rusak amaliyah lainnya. Ya, sementara kalau sholatnya benar, ia akan menjadikan amal yang lain itu menjadi benar. Nah, Ibu Bazakumullah, apalagi kalau sampai kita membahas bahwa yang membedakan, kata Rasulullah ya, yang membedakan antara kami yang disebut oleh Rasulullah siapa ini? Orang-orang beriman tentu saja. Dan mereka adalah pada sholatnya. Ya. Siapapun yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Jelas. Walaupun nanti kemudian bahasanya dia meninggalkan sholat karena apa? Itu bahasan tersendiri ya. Tapi pada dasarnya yang membedakan antara dia orang berimankah atau dia orang kafirkah itu pada sholatnya. Kalau dia ngaku beriman tapi tidak sholat, maka apa bedanya dengan orang kafir? Makanya disebut faman tarokaha, siapapun yang meninggalkannya maka dia kafir. Nah, ibarat Allah ya, ini berbahaya sekali memang.
Orang kalau mendengar hanya parsial, ya, ya betul. Di lain sisi memang ada berkaitan dengan sodako. Sodako itu bisa menghapus kesalahan, kan begitu ya? Kalau ibu ditanya ini, apa syarat masuk surga? Tapi kaitannya dengan masuk surga kan? Apa syaratnya masuk surga, Bu? Tidak punya dosa. Bisa juga ngomong bersih dari dosa. Sementara betul apa yang dikatakan oleh saudara ibu, bahwa sodakoh itu bisa membersihkan dosa, sebagaimana Rasulullah memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sodakohlah kamu, karena sodakoh itu bisa membersihkan kesalahanmu seperti air memadamkan api. Tapi tolong, ini kan tidak berdiri sendiri, gitu loh ya. Betul, kalau orang beriman, sudah imannya bagus, dalam wujud dia mengerjakan sholat, kemudian dia sodakoh, maka sodakohnya itu akan menghantarkan dirinya untuk mendapatkan jalan pembersihan dari dosa-dosanya. Itu pun masih dijelaskan oleh para ulama. Ini dosa yang mana? Ternyata yang dimaksud adalah dosa kecil. Jangankan sodakoh, sholat saja itu juga dosa kecil. Yang diibaratkan oleh Rasulullah, jika di depan rumahmu ada sungai yang bersih, kemudian kamu sholat, kamu mandi 5 kali sehari, kemudian Rasulullah nanya, apakah masih ada kotoran di badanmu? Maka sahabat kemudian menjawab, tidak ada lagi ya Rasulullah. Digambarkan mandi 5 kali sehari, bersih ya. Maka Rasulullah menjelaskan, itulah sholat 5 waktu. Yang dengannya, dengan sholat 5 waktu itu Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Tapi dosa yang mana? Dijelaskan oleh para ulama, ini dosa kecil. Belum kaitannya dengan dosa besar. Dosa besar itu butuh tobat yang tersendiri. Nah, dan sebagainya. Maka oleh sebab itu, tolong diluruskan ya, saudaranya yang membedakan, terutama itu ya, yang membedakan antara orang beriman dan orang kafir itu adalah pada sholatnya. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir, itu sabda Rasulullah. Berhati-hatilah ya. Kalau saya nih secara apa nih ya, kalimat yang lebih baik aku tidak sodakoh tapi aku sholat, gitu loh ya, ibaratnya begitu. Tapi jangan digunakan ya, ini untuk menjawab itu loh. Lebih baik sholat tapi nggak sodakoh daripada sodakoh tapi nggak sholat, maksud saya gitu ya. Tapi kalau yang paling baik ya sholat ya sholat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Bu? Monggo Bu Endah. Kalau perintah zakat kan harus zakat kurban ya sambung ya. Tapi boleh nggak zakat itu dikasih ke anak yang memang memenuhi kriteria tadi itu? Zakat, Bu. Zakat mah. Ya. Zakat Ya. mah. Tapi baik. Tapi anak itu sesuai dengan kriteria tadi. Ya. Anak itu tanggungan siapa? Tanggungan orang tua kan? Hah? Iya. Tolong perhatikan ya. Anak itu tanggung jawab siapa? Maka makan, minum, bajunya tanggungannya siapa? Tanpa sodakoh pun harusnya orang tua memperhatikannya. Ya. Tapi ada sebagian juga menyatakan kalau sudah tidak ada lagi orang-orang yang tergolong mustahik, yang berhak menerima sodako, kemudian ternyata kerabatnya ini termasuk anaknya dalam kan kalau anak itu sudah keluarga, kan sudah bukan tanggung jawab keluarga, bukan tanggung jawab orang tua nih. Ternyata hidupnya miskin, dia termasuk mustahik, maka dibolehkan untuk memberikan kepada dia. Kalau tadi anak masih dalam tanggung jawab kita, ya nggak boleh lah, itu memang tanggung jawabnya gitu ya. Tapi kalau dia sudah pisah karena memang faktor yang memang sudah syariat menyatakan dia sudah bukan tanggunganmu karena dia nikah atau dia apalah ya, maka boleh kalau memang keadaan anak kita itu sudah menjadi mustahik
ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ibu warahmatullah, masih ada? Ayo. Bulan. Monggo, Bu. Biasanya saya kan tiap pagi gitu kan, Ya. tabungan itu ya, kalau subuh tuh. Nah itu saya nabung tuh tiap pagi. Nah itu kalau saya gunakan nanti kalau umpama ada berapa kayak gitu nanti buat anak yatimnya tuh cucu saya gimana tuh? Ya. Ya, yang pertama innamal a'malu binniyat, ini harus kita ketahui bahwa setiap amal itu tergantung dari niatnya. Ibu tadi sudah menyatakan niatnya adalah nabung. Ya kan? Maksudnya nabungnya buat nabung ini kan? Ya wis to, pokoknya niatnya nabung tadi kan niatnya nabung. Ya. Tapi hasil tabungan tadi artinya hasil dari nabung itu bagaimana kalau saya gunakan untuk memberikan kepada cucuku, gitu ya kan? Cucu ibu tadi apa katanya? Yatim. Saya kembalikan tadi, anak itu sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Orang tua. Jadi secara langsung nenek itu nggak ada tanggung jawab pada cucu. Nah sekarang lihat cucunya yatim. Berarti ya seperti tadi, ketika anak itu sudah lepas dari orang tuanya, kemudian anak itu mustahik ya boleh. Nah juga demikian dengan cucu ini, apalagi cucu udah sebenarnya ya bukan tanggung jawab nenek, tapi ngelihat neneknya, tuh kasihan ditinggal orang tuanya gitu ya, sudah yatim, apalagi kondisinya yatim. Tapi tolong perhatikan, cucu ibu itu yatim tapi ditinggali oleh orang tuanya kekayaan yang luar biasa, kan bisa begitu. Umar yatim atau bukan? Umar bin Mundir. Yatim atau bukan? Yatim. Tapi contohnya begitu. Jadi jangan, karena kalau kita bicara tentang ayat pembagian itu pasti didahului dengan apa? Fakir miskin. Itu harus landasannya itu dulu lah. Kalau yatim ternyata yatim kaya raya, masa mau dikasih? Bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya atau fakirnya, gitu ya. Tapi kalau kita bisa memberikan dalam bentuk lain terhadap yatim yang kaya, memberikan perhatian, memberikan nasihat, ikut mendidiknya, itu silakan. Ya, ibu gunakan misalkan hasil tabungan tadi untuk membelikan buku yang bermanfaat untuk cucu ibu, ya monggo silahkan. Ya, nanti itu dalam bentuk amal yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya begitu juga dengan ini. Sekarang ini ada hari-hari yang namanya hari ayah, hari ibu, hari kasih sayang, dan hari-hari lainnya. Memang suka diungkap oleh mereka. Nah, terus banyak sih sekarang murid-murid itu ya memberikan lukisan atau apalah ya bukti bahwa memberi kenangan lah. Nah, saya tanyakan apakah dalam Islam itu mengajarkan seperti itu? Karena dari orang tua sendiri kan kadang kalau kasih sayang kemudian memberi kan nggak mesti ada hari-hari tertentu ya. Kalau dalam Islam. Nah itu menjadi fenomena yang ngetren di masyarakat dan jadi keharusan. Sehingga orang tua murid menjadi gamang gitu. Ya. Kalau nggak memberi gimana? Kalau beri juga apakah ada aturan dalam Islam kita? Ya. Baik. Ibu wazakumullah, yang ibu ketahui kalau dalam Islam namanya Id, perayaan itu ada berapa? Cuma ada dua. Ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu nggak ada sebenarnya, ya. Kemudian ada fenomena ini namanya kemudian terbentuk urf, kebiasaan, ya, kebiasaan yang dibangun. Nah, pada dasarnya memberi dalam bentuk kenangan itu boleh apa enggak?
boleh ya, memberi boleh ya. Tapi tolong, nah ini akhirnya seperti yang Ibu khawatirkan tadi, akhirnya kemudian menjadi pembiasaan yang memaksa. Sehingga menjadikan orang tua ewoh pekewoh, kalau orang Jawa ngomongnya begitu. Nggak ikutan nanti bagaimana, ikutan bagaimana. Tapi kalau ikutan asal itu adalah sebuah urf kebaikan, ya kebiasaan kebaikan, ya nggak masalah. Tapi kalau kemudian diyakini harus seperti itu, apalagi dikaitkan dengan mesti harus merayakan, nah ini persoalan kalau sudah seperti itu. Ya, nanti tolong ini kaitannya dengan keadaan hati yang harus ditata. Aku memberikan itu untuk apa sih sebenarnya gitu loh. Apa memang harus kewajiban kalau aku tidak memberi aku berdosa? Kalau ibu tidak memberi punya perasaan dosa, nah ini kaitannya dengan syariat berarti. Ya nggak boleh yang seperti itu ya. Karena tapi kalau ibu memang ya hanya ikut ya nggak masalah juga ya monggo silakan nggak apa-apa. Maaf kemarin karena disinggung hari guru gitu ya. Saya juga dikagetkan juga kemarin ketika saya ngisi di Duren Jaya. Tahu-tahu nih selamat hari guru ya Pak ya. Apaan sih kok dikasih? Ya Masya Allah. Apa sih Bu? Kan kemarin hari guru. Lah emang saya guru. Lah kan Bapak ngajar di sini gitu. Allahu Akbar, ternyata nyambung juga ada. Oh alah, Masya Allah. Jadi urf itu kebiasaan itu sebenarnya dibolehkan asal tidak bertentangan dengan syariat. Asal tidak kemudian dijadikan sebuah perayaan yang mewajibkan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Kalau sudah diwajibkan, nah itu membahayakan itu berarti ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ibu rahmatullah, kita cukupkan akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri bersama dengan kifaratul majelis wa naqullahu teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.